Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang telah hadir pada webinar yang diselenggarakan oleh startnow.idn. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan Zoom meeting dan juga live streaming YouTube pada malam hari ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman peserta sekalian dan juga pemateri yang telah hadir bersama saya di ruangan Zoom meeting pada hari ini, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan juga keselamatan kepada kita semua. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan hari ini. Baik, mari kita dimulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, seluruh peserta semuanya, sebelum kita beranjak kepada pematerian yang sangat luar biasa, dan tentunya dengan pemateri yang luar biasa juga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai startnow.idn. Jadi, startnow.idn ini merupakan suatu platform kepemudaan dan tentunya fokusnya itu pada pemuda, yang mana kita mengharapkan melalui hadirnya platform startnow.idn ini mampu untuk menghadirkan generasi-generasi muda yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan, tantangan zaman, dan tentunya dalam menghadapi potensi bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia beberapa tahun yang akan datang. Dan tentunya kita sebagai pemuda, sebagai generasi yang sangat-sangat penting untuk memiliki kapasitas, kapabilitas yang siap untuk menjadi generasi penerus bangsa, harus dibekali oleh soft skill, hard skill, dan tentunya sebelum kita mendapatkan soft skill dan hard skill tersebut dan juga kemampuan untuk menghadapi tantangan masa depan, kita harus memastikan terlebih dahulu nih bahwa pemuda ini memiliki nutrisi yang cukup di kepalanya. Karena tentunya sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita tentu harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu agar kita punya ilmu yang nantinya ilmu tersebut dapat diimplementasikan. Maka dari itu, startnow.idn hadir untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tersebut melalui agenda ataupun acara sharing session. Sharing session ini kami hadirkan bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang tentunya bisa berbagi pengalaman dan juga hal-hal yang telah dilewati agar bisa mungkin menjadi referensi ataupun mungkin bisa ditiru bagaimana caranya dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hidup dengan visi, mari kembangkan diri. Nah, tentunya kita sebagai seorang pemuda harus memiliki yang namanya visi atau tujuan hidup. Karena tanpa adanya visi, kita belum tentu bisa tahu hal apa sih yang akan dicapai dalam kita menempuh suatu kehidupan. Dan tentunya ketika kita sudah sadar visi kita itu apa, tujuan hidup kita itu apa, bagaimana caranya untuk kita mencapai visi tersebut. Tentunya untuk mencapai visi tersebut, kita harus mampu untuk mengembangkan diri kita. Nah, tata caranya itu apa aja sih untuk mengembangkan diri? Nah, kita akan dengerin nanti pembahasan lebih banyaknya itu dari pemateri kita. Dan untuk materi pada hari ini tentunya teman-teman semua diharapkan mampu mengimplementasikan dan juga mampu untuk mengambil gambaran serta ilmu yang banyak dari materi yang dihadirkan pada malam hari ini. Dan tentunya besar harapan kami juga dari materi yang teman-teman dapatkan itu bisa disebarluaskan lagi nih kepada teman-teman yang lain. Bisa disebarkan link YouTube-nya itu ke grup-grup, bisa juga disebarkan ilmu yang telah teman-teman dapatkan ke lingkungan sekitar. Karena sejatinya ilmu yang kita terima hari ini tidak akan cukup jika hanya kita sendiri yang mengelola ilmu tersebut. Baiknya bagaimana cara kita mentransfer ilmu-ilmu yang telah kita miliki agar kebermanfaatannya bisa jauh lebih luas. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, sebelum saya menyapa pemateri, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nah, pemateri kita ini bernama Muntazar Nur Syakbana Eshum. Beliau merupakan seorang pekerja keras dan mempunyai tekad yang kuat dalam mencapai sesuatu tujuan. Beliau juga mempunyai ketertarikan dalam pemasaran dan bisnis syariah
dan beliau memiliki moto hidup, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1998 dan beliau bisa dihubungi di kontak yang tertera di layar Anda. Lalu juga beliau ini bertempat tinggal di Kampung Cikukuk, RT 1 RW 1, Desa Marga Cinta, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Beliau memiliki skor TOEFL yang bisa dilihat, skillnya ada public speaking, content writer, leadership, public relation, dan beliau memiliki kemampuan software yaitu Google Workspace, Microsoft Office, ada Photoshop, Corel Draw, dan beliau memiliki kemampuan 3 bahasa, ada Indonesia, English, and Arab. Nah, beliau ini menempuh pendidikan SMA-nya di SMA Negeri Terbuka 18 Garut, S1-nya di S1 Sastra Arab FIB Universitas Pajajaran dan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Pajajaran, serta sedang menempuh S2 di Magister Ilmu Sastra FIB Universitas Pajajaran. Adapun pengalaman kerja beliau pada tahun 2018 sampai 2020 ini sebagai guru tahsin and tahfiz pesantren Al Istiqomah Garut, sebagai tutor SMA terpadu Al-Fatihah Center Garut pada tahun 2018 sampai 2020, dan pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai kepala asrama beasiswa Bright Scholarship Unpad YBM BRI, dan pada tahun 2021 sebagai reviewer program Employee of the Month ASN Provinsi Jawa Barat in Jabar Unpad. Nah, adapun pengalaman kemahasiswaan beliau banyak sekali teman-teman, saya akan sebutkan 3 teratas saja. Pada tahun 2020 sebagai ekspeditor Chamber Pendidikan Ekspedisi Pajajaran 2, lalu juga relawan pendidikan Ada Amari COVID-19 Unpad di Kota Cimahi, dan sebagai Kepala Departemen Sosial dan Event LDK Syamil Unpad. Dan penghargaan serta prestasi beliau juga luar biasa banyak sekali, saya akan sebutkan 3 teratas saja. Pada tahun 2021 ini terpilih di Unpad Selected Students Bonus Enterprise Summer Program on Entrepreneurship Singapura. Pada tahun 2020 sebagai wisudawan terbaik jenjang sarjana wisuda gelombang 1 2020-2021, dan pada tahun 2020 diberikan penghargaan oleh Himasa Award sebagai mahasiswa paling menginspirasi. Beliau juga merupakan penerima 6 beasiswa selama masa studinya, dimulai dari beasiswa aktivis Salman dari Rumah Amal Salman ITB, sebagai penerima beasiswa Bakti BCA, beasiswa Cinta Kata UPZ Unpad, beasiswa BNI Syariah, beasiswa Bright Scholarship YBM BRI, beasiswa Bidik Misi Kemenristek Dikti. Nah, mungkin itu saja untuk pembacaan sipit materi kita pada hari ini. Sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu. Halo Kang Muntas. Halo Kak Rohman. Oke, Kang Muntas apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Rohman juga sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Baik, sekarang lagi di mana nih Kang? Sekarang kebetulan lagi ada keperluan di Ciamis nih. Oke, lagi ada keperluan ya Kang ya di Ciamis. Ya. Lagi sibuk apa nih Kang sekarang ini? Sekarang ini ya paling sibuk kuliah, terus jadi bantu-bantu di asisten dosen juga, dan ada beberapa pekerjaan sampingan lah. Oke, nah Kang Muntas sekarang udah siap nih untuk menyampaikan materinya? Siap, insya Allah Kak Rohman. Oke, siap. Kalau sudah siap, saya persilakan Kang Muntas untuk memaparkan materinya pada hari ini mengenai hidup yang memiliki visi tentunya dan bagaimana caranya kita mengembangkan diri. Mangga Kang Muntas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, baik yang hadir di ruangan Zoom ataupun yang sedang menyaksikan di YouTube. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk saya bisa kembali berbicara di sini di startnow.idn. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, khususnya kepada Kak Rohman yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk sharing-sharing kembali bersama teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingat, mungkin ini sharing saya yang kedua di startnow.idn. Sekitar 1 tahun ke belakang saya pernah mengisi gitu. Kalau nggak salah itu tentang potensi diri kalau nggak salah. Ya, dan ini luar biasa sekali ternyata. Dulu antusiasnya luar biasa, sekarang juga ternyata antusiasnya sangat luar biasa, dan ini semakin menambah semangat saya gitu untuk berbagi bersama teman-teman semuanya di seminar pada malam kali ini. Mudah-mudahan teman-teman apa yang akan saya sampaikan di sini itu murni pendapat saya pribadi, bukan sebuah ajaran yang dogmatis alias yang teman-teman harus terima secara mutlak, bukan. Di sini sifatnya kita sharing ya. Teman-teman jika mempunyai pengetahuan
yang berbeda dengan saya, boleh kita diskusikan. Jika teman-teman merasa ada yang baiknya, silahkan diambil. Jika teman-teman merasa ada yang kurangnya, silahkan untuk diabaikan saja. Atau diberitahu kepada saya, karena saya juga sama-sama belajar dari teman-teman semuanya. Baik, teman-teman. Saya dapat pesan sponsor nih dari panitia untuk membawakan tema tentang hidup dengan visi, mari kembangkan diri. Ya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Mohon konfirmasinya, Kak Rohman. Sudah. Oke. Ya. Hidup dengan visi, mari kembangkan diri. Seminar Nasional Start Now IDN, Sabtu 18 September 2021 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, sebelumnya kenalkan kembali gitu. Saya Muntazar Nur Syabana, tapi biasa dipanggil Muntaz atau sekarang Muntazar Nur gitu. Selain memang sedang mengerjakan beberapa proyek yang sudah disebutkan tadi, saya juga sedang ada platform sharing-sharing gitu bareng teman-teman, mungkin mirip-mirip dengan startnow.idn, cuman ini sifatnya mungkin lebih ke personal ya. Itu teman-teman bisa lihat di @sakola.id ya teman-teman, jika penasaran gitu. Di sana juga kita akan kita akan sharing-sharing tentunya hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, teman-teman, tema yang kita angkat kali ini ada dua hal penting gitu. Ada dua hal utama, yaitu yang pertama tentang visi, yang kedua tentang kembangkan diri. Visi dan kembangkan diri ini dijadikan satu tema karena sebenarnya untuk untuk bisa mencapai visi kita harus mengembangkan diri gitu. Jadi saling berkaitan antara satu sama lain, ya. Saling berkaitan satu sama lain sehingga dijadikan satu tema yang sangat luar biasa, hidup dengan visi, mari kembangkan diri. Kita harus mulai dengan sebuah quotes mungkin ya. Saya izin mulai dengan sebuah quotes dari seorang penulis asal Amerika namanya Helen Keller, teman-teman. Bisa dilihat bahwasanya the most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision gitu. Bahwasanya beliau mengatakan orang paling miskin, orang paling kasihan gitu, orang paling menyedihkan di dunia itu adalah orang yang dia punya pandangan, dia punya penglihatan gitu, tapi dia nggak punya visi gitu. Dia punya penglihatan, tapi dia nggak punya visi. Nah, dari quotes ini teman-teman kita bisa kita bisa menangkap bahwasanya percuma kita sekarang hidup di dunia bisa melihat bisa melihat ke depan, kita bisa melihat alam dunia ini gitu kan. Kita bisa mempunyai pandangan tentang sesuatu hal, tapi kita nggak punya visi gitu. Kita nggak punya visi, maka kita akan menjadi orang yang paling menyedihkan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, lantas visi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Visi itu apa sih sebenarnya? Sehingga Helen Keller ini menyebutkan bahwasanya visi itu sebegitu pentingnya untuk seseorang, bahkan ketika orang nggak punya visi, maka dia menjadi orang paling menyedihkan di dunia. Ya, ini menjadi pertanyaan pertama kita, apa itu visi? Yang kedua, kita lihat dulu. Ini ada satu slide yang saya ambil dari dari sharing kemarin, bahwasannya perjalanan manusia di alam dunia ini sebentar, teman-teman, ya, sebentar gitu. Kita lihat fase-fase secara umum ya. Secara umum kita lahir ke dunia, lalu kita menjadi bayi gitu ya. Kita menjadi bayi yang di bawah 3 tahun atau biasa disebut batita gitu. Terus kita naik lagi menjadi bayi di bawah 5 tahun, disebut balita gitu kan. Tidak jauh setelah itu kita masuk ke fase remaja. Kita masuk ke fase pemuda gitu. Atau di dalam bahasa agama Islam itu fase akil balik gitu. Ya. Setelah itu mungkin secara normalnya setelah kita beranjak dewasa menjadi pemuda, kita masuk ke fase pernikahan gitu. Kita masuk ke fase pernikahan yang tadinya kita berjalan sendiri, kita sekarang berjalan berdua, bahkan memungkinkan untuk berjalan beramai-ramai lah, tergantung nanti tanggung jawab yang diberikan itu seberapa banyak. Terus setelah itu, tidak lama setelah itu kita tiba-tiba ada di umur 40 gitu. Sekarang coba teman-teman tanya pada teman-teman, pada diri sendiri gitu. Umur kalian berapa? Ya. Umur kalian misalkan di sini rata-rata sekitar 20-an, sekitar 15 atau 17 gitu. Nggak akan kerasa ya, nggak akan kerasa tiba-tiba di masa depan kalian berumur 40 gitu. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan kepada umur 40 tersebut ya. Ya. Nggak kerasa itu. Terus tiba-tiba kita sudah masuk di fase tua gitu, fase hari tua gitu.
Dan di ujung sana gitu, di ujung sana yang menunggu kita adalah kematian. Ini secara umum kayak gini ya, meskipun pada kenyataannya ini tidak mutlak karena kita nggak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir gitu kan. Maka apa maksudnya teman-teman saya tampilkan ini di sini adalah bahwasannya hidup yang singkat ini, teman-teman, hidup yang singkat ini akan sangat sayang sekali jika kita jalani tanpa tujuan yang jelas. Jika kita jalani tanpa kita ingin mencapai sesuatu gitu di akhir sana gitu kan. Ya. Sangat sayang sekali, teman-teman. Maka korelasinya dengan pertanyaan pertama tadi, apa sih sebenarnya itu visi gitu. Maka visi bisa saya simpulkan secara subjektif ya dan secara umum, teman-teman. Visi itu adalah apa yang sebenarnya ingin kita capai di akhir hidup kita nanti atau di masa tua kita nanti. Intinya visi ini menjadi sebuah impian yang sangat besar, yang sangat luar biasa menjadi tujuan terakhir kita selama kita di dunia gitu. Ya. Lalu apa bedanya dengan cita-cita gitu? Biasanya kan ada yang bertanya, apa bedanya visi dengan cita-cita gitu. Jika kita berbicara tentang visi hidup, maka yang tadi visi hidup adalah titik paling akhir banget gitu. Garis finish kita mau ngapain, kita mau jadi apa, kita mau kondisi kayak gimana. Tapi kalau cita-cita, itu bisa saja itu tuh bukan nggak benar-benar ada di akhir. Tapi misalkan cita-cita itu adalah keinginan kita ketika kita misalkan ada di umur 40. Keinginan kita ketika kita ada di umur 30 gitu. Jadi bukan benar-benar garis akhir. Dan cita-cita yang terbaik adalah cita-cita yang memang sesuai dengan visi hidup kalian. Jadi jika ditanya, sebenarnya lebih penting mana cita-cita sama visi, saya bisa sebutkan bahwasanya sebelum kita menetapkan apa cita-cita kita, lebih baik kita benar-benar secara mendalam tanya pada diri kita, apa sebenarnya visi hidup kita di dunia yang singkat ini gitu. Kalau kita udah nemu visi hidup kita, maka kita bisa mulai merangkai cita-cita kita yang sesuai untuk mewujudkan visi besar kita. Kayak gitu ya, ketangkep ya teman-teman ya. Ya, jadi kayak gitu. Contohnya misalkan visi hidup di akhir nanti atau setelah tua nanti gitu. Kita tuh benar-benar pengen menjadi orang yang bermanfaat gitu. Lalu kita ejawantahkan bermanfaat tersebut menjadi hal-hal yang bisa diukur. Misalkan bermanfaat dengan cara punya satu lembaga sekolah gitu yang gratis gitu, yang gratis. Nah, maka itu visi hidup kita adalah ingin menjadi yang bermanfaat. Cita-cita kita ingin mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang gratis gitu untuk menunjang visi hidup tersebut. Itu hanya contoh simpel saja, teman-teman. Kita coba lanjutkan dulu tentang visi. Ini di sini juga ada quotes dari Malcolm Forbes. Teman-teman kalau yang sering baca berita asing ya, atau anak bisnis gitu, atau anak bisnis atau yang suka ngikutin tentang bisnis, pasti tahu tentang majalah Forbes gitu. Majalah Forbes ini biasanya Biasanya beliau ini mereka ini majalah Forbes ini terkenal dengan berita-beritanya yang mengangkat tentang kekayaan gitu. Misalkan 10 orang terkaya di Indonesia, misalkan 10 orang terkaya di dunia gitu ya. Nah, ini si yang punyanya itu adalah Malcolm Forbes gitu. Malcolm Forbes ini bukan yang ada di foto ini ya, teman-teman. Ini hanya contoh saja, contoh majalah Forbes-nya gitu. Di sini kan ini mah tokoh Indonesia gitu. Nah, Malcolm Forbes bilang tentang visi gitu ya. Kita memang harus bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah sukses gitu. Nah, Malcolm Forbes yang sudah sukses di bidang permajalahan gitu, beliau bilang bahwasanya the best vision is insight gitu. Visi terbaik gitu. Visi terbaik adalah insight. Insight ini bisa diartikan macam-macam, teman-teman. Bisa diartikan kreativitas, bisa diartikan pengetahuan, bisa diartikan wawasan, bisa diartikan ilmu. Jika kita ambil secara luas gitu, bahwasanya insight ini kita artikan adalah sesuatu yang menambah atau yang memicu kerja otak kita atau yang menambah asupan kepada otak kita. Baik itu mau bentuknya kreativitas, baik itu bentuknya mau ilmu yang sifatnya akademis, misalkan mau sifatnya itu pengetahuan apapun gitu ya. Bahwasanya the best vision is insight. Bahwasanya jika teman-teman punya visi gitu, jika teman-teman belum punya visi gitu, maka
teman-teman tuh bisa tuh dapat visi terbaik, kata Malcolm Forbes gitu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara teman-teman itu menemukan wawasan. Artinya apa? Artinya kita harus belajar gitu. Ya, artinya kita harus belajar. Jika kita nggak tahu nih, kita nggak tahu visi kita apa, maka ya udah kita belajar aja. Kenapa? Karena meskipun kita nggak tahu pada awalnya visi kita apa, tapi dengan kita sering belajar, dengan kita menjadi long life learner gitu, menjadi pembelajar seumur hidup, kita bakal tahu pada akhirnya apa yang ingin kita capai di akhir hayat kita itu apa. Setidaknya, meskipun kita sampai pada akhirnya tidak tahu, setidaknya dengan kita punya wawasan yang sangat luas, dengan kita punya kreativitas yang sangat luar biasa, kita bisa memberikan dampak positif, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu adalah the best vision. The best vision is insight. Ya, visi terbaik adalah wawasan, katanya Malcolm Forbes. Kita lihat lagi, bahwasannya kata Lukman Setiawan, ini saya banyak ngutip quotes ya, motivator Indonesia, bahwasanya ini mungkin masuk ke ini ya, lebih ke ancaman gitu, ancaman atau kayak urgensi gitu. Urgensi kenapa kita harus punya visi dan apa sih bahayanya kalau kita nggak punya visi gitu. Nah, katanya Lukman Setiawan, ya, seorang yang tak punya visi masa depan, kehidupannya akan kembali berputar ke masa lalu. Ya, ini kita lihat nih, orang nggak punya visi masa depan, pasti dia hidupnya itu bakal muter ke masa lalu. Muter ke masa lalu itu maksudnya kayak gimana? Bakal gitu-gitu aja hidupnya itu, ya. Misalkan dulu masa lalu kita yang misal teman-teman deh, misalkan ada misalkan yang mohon maaf nih orang tuanya misalkan pedagang biasa misalkan. Orang tuanya pedagang biasa. Lalu teman-teman itu nggak punya visi masa depan, maka teman-teman itu hanya akan mengulang apa yang dilakukan oleh orang tua teman-teman. Hanya ingin menjadi pedagang biasa. Karena nggak punya visi, nggak punya tujuan di masa depan. Coba kalau misalkan teman-teman, ya, ini mohon maaf saya bukan merendahkan pedagang biasa, tapi ini contoh saja. Coba kalau misalkan teman-teman, ya, teman-teman ini punya visi di masa depan, teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, misalkan. Ya, ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Misalkan yang tadinya orang tua teman-teman misalkan seorang misalkan pedagang apa ya, misalkan warung kelontongan gitu. Nah, teman-teman punya visi ingin menjadi bos misalkan supermarket gitu. Nah, karena teman-teman punya visi itu, maka teman-teman bakal nggak kembali ke masa lalu. Teman-teman bakal nyari cara, teman-teman bakal nyari apa ya, bakal memperjuangkan agar gimana nih caranya biar aku bisa menjadi bos supermarket, biar aku bisa punya supermarket gitu. Ya meskipun sama-sama dagang, tapi skalanya beda. Ya, skalanya yang tadi misalkan di kampung doang, sekarang skalanya ekspor impor misalkan. Nah, gitu. Kalau teman-teman nggak punya visi masa depan, kalian hanya akan berputar ke masa lalu. Ya, dulu misalkan ketika SD, teman-teman itu nggak punya penghasilan, sendiri. Sekarang kalian sudah SMA, sekarang kalian sudah mahasiswa, tapi kalian nggak punya visi, maka kalian hanya akan kembali ke nasib SD. Kalian tetap menjadi seorang anak yang dibiayai orang tuanya. Gitu terus hidupnya, muter ke masa lalu. Karena apa? Karena nggak punya visi. Ini penting banget kita punya visi ya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini saya coba tampilkan dikit ya tentang apa ya? Tentang sebenarnya ini bisa diterapkan di visi, bisa diterapkan di cita-cita, bisa diterapkan di tujuan, bisa diterapkan di impian gitu. Tentang yang namanya tools OKR gitu. Objective and Key Result. Mungkin Kang Rohman juga sudah sangat tahu tentang ini. Tapi di sini saya izin share kepada teman-teman semua. Mohon dikoreksi jika ada yang kurang sesuai ya. Jadi teman-teman, ketika kalian ingin menetapkan sebuah tujuan, ketika kalian ingin menetapkan sebuah visi gitu, ya, yang baik, ya, itu yang kayak gimana? Yang pertama, kita harus mulai dengan objektif, ya. Kita harus mulai dengan objektif. Objektif itu sebenarnya apa yang akan kita capai. Tapi punya ciri-ciri. Ciri-cirinya kayak gini, objektif itu. Dan memang biasanya kayak gini. Yang pertama kualitatif. Ya, kualitatif, sifatnya itu kualitatif gitu. Yang kedua itu menginspirasi. Teman-teman, visi itu
visi itu kualitatif, lalu harus bisa menginspirasi gitu. Nah, yang ketiga menarik, harus menarik visi teman-teman. Jangan menarik, setidaknya menarik untuk diri kalian sendiri gitu ya. Yang keempat dapat ditindaklanjuti, dan yang kelima cocok dengan organisasi kita. Nah, ini maksudnya ini karena saya ambilnya di contoh organisasi ya, visi organisasi. Tapi kita coba di visi hidup deh. Kita coba di visi hidup, setidaknya ada 4 sifat yang tadi kita sebutkan. Yang pertama kualitatif. Kayak tadi, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Itu sangat kualitatif sekali. Ya, sangat kualitatif sekali. Setiap orang punya persepsi masing-masing tentang apa itu bermanfaat gitu kan. Ya. Yang kedua, harus menginspirasi gitu kan, kayak wah, kita kalau menjadi orang yang menjadi seorang yang bermanfaat itu pasti akan menginspirasi orang lain gitu kan. Menginspirasi orang lain untuk kayak bisa ikut berkontribusi dalam kebaikan dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai kalian itu punya visi yang dalam tanda kutip jahat gitu kan, tidak menginspirasi gitu ya. Dan yang ketiga menarik tadi ya, setidaknya itu menarik untuk diri kalian sendiri ya. Logikanya kayak gini, kalau visi tersebut tidak menarik bahkan untuk kalian sendiri, bagaimana kalian akan bisa tertarik gitu untuk mencapainya gitu kan? Ya. Contoh, misalkan saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kata teman-teman bermanfaat itu kurang menarik, ganti. Misalkan saya ingin menjadi orang yang dermawan, saya ingin menjadi orang yang misalkan punya banyak pengikut, ya udah ganti aja apa kira-kira yang teman-teman menarik gitu, baik buat teman-teman atau buat orang banyak gitu. Dan yang terakhir itu dapat ditindaklanjuti. Maksudnya kita harus punya visi yang dalam tanda kutip memang masuk akal gitu. Janganlah kita punya visi yang aneh-aneh gitu kan. Saya ingin menjadi dewa gitu kan. Ya apa gitu dewa gitu kan. Itu sangat sangat itu tidak masuk akal sekali gitu, kecuali memang misalkan dewanya saya ingin menjadi dewa kipas gitu kan, jago catur misalkan, saya ingin gabung ke Dewa United misalkan, ikut e-sport gitu dan sebagainya, itu beda lagi. Tapi itu ya intinya kayak gitu. Nah, si objektif teman-teman yang tadi ya, si visi teman-teman ya, kita sebut objektif, itu bisa diukur teman-teman ya, bisa diukur dengan key result gitu kan. Nah, bedanya kalau key result ini itu sifatnya kuantitatif. Kalau dalam bahasa umum biasanya visi itu yang bisa dicapai dengan langkah-langkah tertentu atau dengan misi. Nah, si misi ini dilakukan untuk mencapai key result ya, untuk mencapai kuantitatif indikator gitu. Indikator yang sifatnya kuantitatif, terukur gitu teman-teman. Karena kita harus jelas gitu. Kalau mau jadi orang yang bermanfaat, oke nggak apa-apa, tapi coba bikin ukurannya. Kalau kata kalian bermanfaat itu adalah dengan bisa membangun 5 masjid gitu, ya udah berarti itu ukurannya. Kalau kata kalian bermanfaat itu adalah dengan misalkan bisa berdonasi dalam 1 tahun itu misalkan 1 M, ya itu berarti yang harus kalian tetapkan sebagai ukuran gitu kan. Kayak gitu teman-teman ya. Maka jika jika kita rumuskan dalam sebuah kata-kata, teman-teman, di sini ada rumusnya nih. Misalkan gini, saya akan titik-titik yang diukur dengan titik-titik gitu. Yang pertama, titik-titiknya adalah objektif atau visi teman-teman. Yang kedua adalah key result-nya kayak gimana. Contoh gini, saya akan menjadi orang yang dermawan yang diukur dengan 1 tahun, setiap tahun misalkan bersedekah 1 M. Itu ketika sudah bisa dirangkai seperti itu, maka visi teman-teman itu sudah sangat layak untuk dilanjutkan. Dilanjutkan kemana? Ke yang ketiga di sini ada action. Dilanjutkan untuk dieksekusi ya. Jika belum bisa diukur, teman-teman tidak bisa mengeksekusinya. Ngawang-ngawang dan gak jelas gitu ya. Cek. Masih ada? Masih. Tadi suaranya agak menghilang pas dibilang dilanjutkan ke. Oh iya. Ya. Jika gini. Saya lanjutkan ya. Jika visi teman-teman sudah bisa dirangkai dalam kata-kata ini, misalkan saya akan titik-titik yang diukur dengan titik-titik, maka teman-teman bisa melanjutkannya ke action, yaitu ke eksekusi.
Kalau belum bisa dirangkai, belum bisa diukur visi teman-teman, maka kalian nggak bisa action dulu karena menjadi nggak jelas dan ngawang-ngawang kayak gitu. Dan yang terakhir ini tambahan ya, ketika kalian sudah melakukan aksi-aksi untuk mencapai visi kalian, coba setiap beres satu aksi kalian evaluasi. Kalian evaluasi, kalian pelajari apa pelajaran baru yang bisa saya ambil, apa kesalahan yang bisa saya perbaiki, apa hal yang bisa saya kembangkan di aksi-aksi selanjutnya. Next, ya. Ini ada quotes lagi dari Rizal Ramli ya, salah satu mantan Menteri Koordinator Indonesia, ya. Bahwasannya pemuda itu harus punya visi jauh ke depan. Ya, misalnya 20 tahun ke depan itu akan jadi apa gitu. Untuk bisa mewujudkan visi itu, pemuda harus punya 3 gesit kata Rizal Ramli, yaitu gesit otak, gesit tangan dan juga gesit gaul. Nah, ini kita mulai masuk ke cara nih. Cara mewujudkan visi itu. Saya kutip dari Rizal Ramli, biasanya ada 3 gesit, yaitu gesit otak, gesit tangan, dan juga gesit gaul. Kalian udah tahu nih visinya apa? Sok, silahkan wujudkan dengan 3 gesit ini. Gitu ya. Atau bisa kita singkat dengan 3G. Gitu. Nih. Halo, masih tersambung? Masih Kang Muntas. Oke, saya lanjutkan ya. 3G, tadi kata Rizal Ramli ya. Untuk mewujudkan visi. Yang pertama, gesit otak gitu. Nah, gesit otak itu apa? Gesit otak itu kita harus cerdas, teman-teman ya. Otak kita harus gesit gitu. Ya, kayak tadi yang disebutkan bahwasanya visi terbaik adalah wawasan, maka ketika kita punya visi yang besar banget 20 tahun ke depan misalnya, kita harus pintar juga. Maksud dalam tanda kutip bukan hanya pintar secara akademik, tapi kita harus cerdas. Misalkan bisa mengambil peluang, bisa melihat peluang, bisa mengambil kesempatan dan lain sebagainya. Intinya kita menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Agar apa? Agar otak kita gesit. Ya, sehingga kita bisa menjadi seorang yang cerdas gitu, teman-teman. Itu yang pertama ya. Kalau kalian ingin mewujudkan visi kalian. Yang kedua, ya, 3G kunci sukses pengembangan diri yang kedua adalah gesit tangan. Kalian gak cukup pinter doang. Kalian gak cukup punya banyak teori, gak cukup. Kalian gak cukup menjadi kamus berjalan, gak cukup. Kalian juga harus gesit tangan. Maksudnya apa? Bukan hal-hal negatif ya gesit tangan itu. Tapi kalian harus aktif inisiatif. Maksudnya ambil setiap kesempatan yang ada. Ya, kan kita biasa ngambil dengan tangan nih. Maksudnya kayak gitu. Ada satu kesempatan, ambil. Ya, dan inisiatif. Nggak ada kesempatan, bikin. Bikin kesempatan itu gitu. Kalau kalian nggak ada kesempatan, bikin. Ya, contohnya adalah kalian pintar gitu. Kalian punya banyak referensi. Tapi kalau kalian nggak pernah mengambil kesempatan untuk berbicara misalkan tentang hal A gitu, tentang suatu A, maka orang nggak bakal tahu kalian pintar. Ya, kalau kalian nggak pernah menunjukkan gitu, bukan dalam maksud sombong, tapi kalian nggak pernah untuk aktif gitu, ya percuma kepintaran kalian gitu, hanya bisa dinikmati oleh kamu sendiri gitu. Sedangkan visi yang baik adalah visi yang memang menginspirasi banyak orang, bisa bermanfaat juga untuk orang lain kayak gitu. Dan yang ketiga adalah gesit gaul. Ya, gesit gaul dong gitu. Kita udah pinter nih, kita udah biasa aktif dan inisiatif, tapi yang sekarang terjadi realitanya adalah memang yang ketiga ini yang paling banyak dibutuhkan, yaitu orang dalam. Maksudnya apa? Kita harus punya banyak koneksi. Kita harus banyak koneksi, kita harus banyak sosialisasi tentunya dalam hal-hal yang positif gitu. Maksudnya gesit gaul. Kita jangan menjadi orang yang pengennya sendiri gitu. Kita harus coba bersosialisasi dengan orang lain, kita harus bergaul dengan orang lain. Untuk apa? Untuk memperbesar peluang kita, untuk memperbesar eh, kunci pengembangan diri kita. Karena siapa tahu gitu, siapa tahu kita kita ketika kita berusaha mengembangkan diri kita sendiri, kita menemui deadlock dan kita menemui jalan buntu. Tapi ketika kita berkoneksi, kita bersosialisasi dengan orang lain, kita bisa mendapat masukan dari orang lain, kita bisa mengambil inspirasi dari orang lain, dan kita juga bisa mendapat arahan dan juga mendapat kesempatan dari orang lain. Nah, gitulah. 3G kunci sukses pengembangan diri gitu ya, yang dikembangkan dari kata-kata Rizal Ramli tadi gitu. Yaitu gesit otak, cerdas,
gesit otak, cerdas, gesit tangan, inisiatif, dan gesit gaul, koneksi. Nah, sebenarnya jika kita pisahkan gitu, mana sih yang harus lebih dibesarkan gitu persenannya gitu antara 3G yang tadi, tergantung visi kalian mau kemana. Kalau kalian ingin menjadi seorang akademisi, maka perbesar gesit otak, perbesar wawasan, karena kalian bakal banyak meneliti, karena kalian bakal banyak melakukan analisis. Ya, kalau kalian ingin menjadi seorang akademisi. Tapi kalau kalian ingin menjadi seorang praktisi gitu, ingin seorang yang banyak berkecimpung di lapangan pekerjaan, maka perbanyak gesit tangan, perbanyak inisiatif, dan perbanyak aktif gitu kan. Nah, maka ketika kalian punya 3G ini, 3G ini, maka you can be anybody you want to gitu. Kalian bisa menjadi siapapun yang kalian mau gitu. Insya Allah ya. Ini memang teori dan ya, tapi ada yang keempat. Yang keempat sisanya adalah G, yang keempat adalah God willing ya. Kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau asalkan Tuhan merestui ya. God willing. Ini G yang keempat gitu. Jadi ingat, sebesar apapun usaha kita, jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita menafikan bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Maka selalu ajukan usaha-usaha kamu, visi-visi kamu, dan ikhtiar dan apa ya, misi-misi kamu dan langkah-langkah kamu itu selalulah minta restu dan minta berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Mungkin segitu saja ya untuk apa namanya, untuk materi, untuk pengantar materi pada diskusi atau pada seminar malam hari ini. Mungkin nanti satu slide sisanya itu adalah closing statement. Itu perlu saya sekarang sekalian aja atau nanti aja, Kang Roman? Nanti aja, Kang Muntas. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin dicukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Kang Muntas. Oke, terima kasih banyak Kang Muntas atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi kita semua. Bagaimana sih caranya kita agar hidup ini kita memiliki visi dan bagaimana caranya agar visi tersebut tentu bisa optimal dalam keberjalanannya. Seperti tadi telah dijelaskan bahwa ternyata yang namanya visi itu harus jelas visinya apa gitu kan. Jangan sampai kita bilang visinya itu ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat yang seperti apa yang dimaksud? Karena definisinya mungkin berbeda-beda. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom berkirim pesan, yang mana nantinya akan dipilih juga beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada pemateri kita yang luar biasa ini. Baik, sambil menunggu, mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Sebentar ya, Kang Muntas ya. Nah, baik. Ini ada pertanyaan dari Putri Fadilah dari Universitas Andalas. Pertanyaannya, Kak, apakah visi itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu? Apalagi misalkan, Kak, visi kita itu awalnya A, cuman gara-gara kondisi jadinya berubah jadi B gitu. Nah, itu Kang Muntas pertanyaannya. Dan ya, apakah visi itu bisa berubah-ubah, dan mungkin ini ditanyain juga bagaimana caranya agar visinya juga nggak terlalu keluar jalur mungkin ya meskipun berubah-ubah gitu. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Putri Fadila di Universitas Andalas gitu. Apakah visi itu bisa berubah-ubah? Ya, tergantung visi dalam pengertian apa gitu kan. Karena kan tadi banyak sekali gitu pengertiannya. Ada visi dalam pengertian organisasi, ada visi hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kamu maksud visi adalah cita-citamu gitu, maka itu sangat mungkin sekali berubah-ubah gitu. Tergantung kondisinya kayak gimana. Nah, makanya ya, biar gini, biar visi kita nggak berubah-ubah, kita benar-benar harus tetapkan satu mimpi besar banget di akhir, gitu, di akhir kehidupan kita nanti. Ya, yang itu sangat apa ya, benar-benar di akhir gitu, di garis finish gitu. Kayak tadi misalkan. Dan kalau bisa jangan terlalu spesifik dulu gitu. Ya karena kan ini besar, misalkan. Jadi ya udah, misalkan kita tetapkan visi kita ini ingin menjadi orang yang bermanfaat. Atau gini deh, aku ganti contohnya. Misalkan fisik kita ingin menjadi orang pinter, gitu. Ingin menjadi orang pinter. Udah, itu berarti visi hidup teman-teman selama hidup. Teman-teman pasti, kamu gitu, Putri Fadila, pasti akan selalu mengarah kepada
bagaimana caranya agar kamu menjadi orang pintar. Cita-citanya mungkin berubah-ubah. Nah, misalkan dulu ketika SMP, saya ingin pintar di bidang kesehatan gitu. Maka pengen jadi dokter gitu. Lalu ketika SMA, saya ingin pintar di bidang ekonomi, maka masuk jurusannya ekonomi misalkan nanti pas kuliahnya gitu. Nah, itu mungkin saja berubah-ubah gitu ya. Tergantung gitu, memang tergantung kondisinya kayak gimana. Tapi satu hal yang tadi disebutkan bahwasanya agar visi kita, agar cita-cita kita tidak terlalu jauh dari koridor, maka tentukan dulu satu visi hidup yang sangat besar, yang sangat mulia, yang ingin teman-teman menjadi, yang ingin teman-teman capai di garis finish kehidupan teman-teman. Mungkin itu, Kak Rohman. Terima kasih banyak Kang Muntas atas jawaban yang disampaikan. Jadi tadi ya tentukan dulu visi besarnya, karena yang namanya mungkin cita-cita atau sebetulnya kan cita-cita itu suatu hal yang mendukung dan menunjang visi juga ya Kang Muntas ya. Jadi yang namanya cita-cita bisa aja berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Nah, lalu ini selanjutnya ada pertanyaan dari Sarina, asal instansinya UIN Sultan Toha, Saifuddin Jambi. Oh, dari UIN Sultan Toha, Saifuddin Jambi. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara kita agar kuat dalam menghadapi tekanan yang muncul seperti contohnya diremehkan terhadap visi kita sendiri? Jadi kayak mungkin Kang Muntas di sini misalkan punya visi A, tapi kamu nggak mungkin bisa mencapai visi tersebut, mungkin seperti itu kan. Gitu. Nah itu bagaimana caranya agar kita bisa kuat dan bertahan? Masih di-mute, Kang. Oke. Cara buat bertahan ketika lingkungan itu meremehkan terhadap visi kita, terhadap keinginan kita. Gimana ya? Gini saja. Mungkin yang pertama, ketika kamu punya visi, ketika kamu punya keinginan, punya cita-cita, punya tujuan, setidaknya believe in yourself gitu. Percaya pada dirimu sendiri. Itu yang pertama, ya. Itu hal yang paling dasar. Aku pasti bisa gitu. Aku pasti bisa gitu. Biar kalian lebih yakin, kalian coba benar-benar bikin persiapannya itu yang sangat rinci sekali misalkan kalian pengen kuliah di luar negeri. Kalian yakin aku pasti bisa karena aku udah les Inggris, karena aku udah ini, karena aku udah ini. Semakin banyak persiapan yang sudah kalian siapkan, maka kalian akan semakin yakin dengan diri kalian sendiri. Ini yang paling penting yang menjadi fondasi agar agar visi kalian itu tidak goyah. Ya, kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri. Ya. Terus yang kedua, memang di zaman sekarang kita harus mulai bisa memanage yang namanya manajemen manajemen haters gitu atau manajemen emosi gitu. Kita harus mulai bisa manajemen respons, lebih tepatnya manajemen respons ya. Ya, maksudnya apa? Setiap input yang masuk ke kita, baik itu positif ataupun negatif, kita harus bisa memanajenya dengan baik. Ada banyak sekali buku yang berbicara tentang itu gitu kan, berbicara tentang bagaimana kita mengatakan tidak gitu, padahal kita nggak enakan gitu, bagaimana gitu kita bisa bertahan ketika orang lain menyepelekan. Banyak sekali bacaan-bacaan tersebut dan teman-teman bisa belajar dari situ gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa memanage respon teman-teman. Dan ketika kalian misalkan bisa memanage respons, atau gini deh, salah satu cara untuk manajemen respons adalah selalu berpikir baik, berpikir positif ya. Dalam bahasa Islam itu husnuzon ya. Ini mungkin beberapa orang mengarahkannya kepada itu toxic positivity gitu kan. Oh itu toxic dan lain sebagainya. Itu terserah orang lain mau bilang apa, tapi kita harus yakin dulu pada diri kita sendiri bahwasanya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu bagaimana cara kita meresponnya ya. Kalau di dalam bukunya Filosofi Teras gini disebutin bahwasannya ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Fokuslah pada yang bisa kamu kontrol. Apa yang bisa kamu kontrol? Misalkan kamu bisa mengontrol impianmu, kamu bisa mengontrol rencanamu, tapi kamu nggak bisa mengontrol apa kata orang. Ya, biarkan saja apa kata orang. Ya, kalau bisa itu kita respon aja dengan baik. Misalkan orang menyepelekan, kamu nggak mungkin bisa kuliah di luar negeri, sekarang aja kamu tinggal di kampung gitu, kamu nggak punya bahasa Inggris yang bagus, ya udah gitu,
itu kita nggak bisa ngontrol itu, tapi kita bisa mengontrol responsnya gitu. Kita contohnya kayak gini, iya memang sekarang aku tinggal di kampung, aku sekarang belum bisa bahasa Inggris, berarti aku harus lebih giat lagi belajar bahasa Inggris gitu kan. Aku harus lebih giat lagi nih apa intinya mempelajari kehidupan orang-orang kota gitu. Biar meskipun aku tinggal di kampung, aku bisa tahu bagaimana pola berpikir orang kota. Itu ya. Jadi dua hal. Yang pertama, believe in yourself, percaya pada dirimu sendiri. Yang kedua, manajemen respons gitu. Manajemen respons agar setiap input yang masuk itu menjadi hal yang positif untuk kita. Kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih banyak Kang Muntas atas jawaban yang diberikan. Tentunya yang pertama kita harus percaya sama diri kita sendiri dulu ya, dan kita harus bisa mengontrol respon yang muncul dari orang lain, ada yang bisa dikendalikan dan juga ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Lydia Nurain Ponto, asal instansinya dari MA As-Sunnah Gorontalo. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan visi, jadi lebih ke bagaimana cara menumbuhkan visi lingkungan masyarakat sekitar yang memiliki pola pikir yang kurang baik gitu. Jadi mungkin khususnya mungkin di sini konteksnya orang-orang di pedesaan yang memang kayak tidak punya visi, hidupnya mengalir gitu aja. Nah, itu gimana caranya untuk kita tuh menumbuhkan visi mereka gitu, Kang Muntas. Halo, Kang Muntas? Maaf tadi terputus. Mungkin singkat saja, maksudnya kesimpulannya gimana ya? Oke, baik. Sekarang masih Halo? muncul suaranya. Halo, halo. Halo? Cek. Halo? Masuk? Oke, baik. Sepertinya Kang Muntas terkendala jaringan. Mungkin kita sambil review terlebih dahulu hal-hal yang telah disampaikan oleh Kang Muntazar Nur Sya'bana. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk materi yang tadi telah disampaikan sangat luar biasa sekali bahwa kita sebagai generasi muda, bahwa kita sebagai seseorang individu itu harus memiliki yang namanya visi. Karena dengan visi, kita bisa mengembangkan diri kita, bisa lebih mencapai kehidupan yang lebih baik tentunya. Dan melalui visi ini tentunya kita bakal lebih banyak mencapai aspek-aspek penting dalam kehidupan kita, dan tentunya lagi melalui visi ini kita akan jauh lebih berbahagia. Karena melalui visi kita tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan, karena melalui visi kita menjadi sadar bahwa kita adalah orang yang penting dan tentunya kita harus menjalankan hal-hal yang penting juga untuk mencapai visi tersebut. Dan melalui visi kita jauh lebih bisa mengontrol diri kita terhadap hal-hal yang seharusnya kita lakukan dan tidak seharusnya kita lakukan. Dan untuk mencapai visi tersebut tadi telah disebutkan oleh Kang Muntas bahwa kita harus percaya akan visi yang kita punya, percaya sama diri sendiri. Karena tentunya dengan kita percaya sama diri sendiri, kita percaya dengan visi yang kita miliki, akan lebih mudah untuk kita mencapai hal tersebut. Jikalau kita tidak percaya, bagaimana kita akan percaya sama diri kita sendiri? Bagaimana kita akan percaya bahwa orang-orang akan mendukung visi yang kita miliki jikalau kita saja tidak percaya akan diri kita sendiri. Dan tentunya kita harus mampu mengontrol setiap hal-hal yang dibicarakan oleh orang lain, karena memang tentunya dalam kita menumbuhkan visi kita ada aspek-aspek yang bisa kita kontrol, ada aspek-aspek yang memang tidak bisa kita kontrol. Jadi fokus sama apa yang bisa kita kontrol, maka kita akan jauh lebih mudah dan juga kita akan jauh lebih berbahagia dalam mencapai visi kita. Oke, Kang Muntas telah hadir lagi bersama kami. Halo, Kang Muntas. Halo? Halo, halo. Halo. Oke. Cek. Udah masuk ya, Kang? Ya, mohon maaf tadi ada kendala. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Lydia Nurain Ponto, asal instansinya dari MA As-Sunnah Gorontalo. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membangun masyarakat sekitar agar memiliki visi yang lebih baik? Itu Kang Muntas, mangga. Oke, bagaimana cara membangun masyarakat sekitar agar punya visi yang lebih baik?
Gini ya, permasalahan masyarakat ini selalu menjadi permasalahan yang sangat berat gitu ya, yang sangat berat terutama di Indonesia. Karena ketika kita berbicara tentang community development gitu, berbicara tentang pengembangan masyarakat, maka yang kita bicarakan adalah bukan bagaimana tentang diri kita berkembang, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan banyak kepala, kita bisa mengembangkan banyak orang. Ya, tentunya yang pertama, sebelum kita masuk ke community development, kamu harus udah selesai dulu dengan dirimu sendiri ya. Kamu harus udah bisa dulu mengembangkan dirimu sendiri, atau setidaknya udah tahu dulu pola pengembangan diri kamu seperti apa. Maka kamu bisa menularkan semangatmu kepada masyarakat gitu. Pasti saya nggak punya tips yang sangat jitu untuk untuk menjawab pertanyaan ini, tapi saya hanya punya keyakinan bahwasannya ketika kita bisa memperlihatkan hal yang positif kepada masyarakat, ketika kita bisa memperlihatkan hal yang kita bicarakan kepada masyarakat, maka masyarakat pun akan ikut gitu kepada kita. Misalkan kita selalu berbicara tentang menjadi seorang pribadi yang mandiri secara finansial, misalkan ya, kita mengampanyekan itu kepada masyarakat, tetapi kalau masyarakat melihat kita sendiri belum mandiri gitu secara finansial, maka mereka tidak akan percaya gitu. Ya, maka yang pertama adalah jadikan dirimu seperti apa yang pengen kamu tularkan ke masyarakat. Terus yang kedua, bangun komunikasi terutama dengan tokoh-tokoh dengan orang-orang yang unggulannya dulu gitu, tokoh-tokohnya dulu. Biar apa? Biar nanti ketika tokoh-tokohnya sudah bisa kolaborasi dengan kita, masyarakat akan ikut gitu, akan ikut kepada kita karena beliau melihat tokohnya tersebut. Gitu sih mungkin jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Muntazar atas jawaban yang diberikan. Lalu kita lanjut ya, Kang, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini kita sambung ke 3 pertanyaan terakhir aja. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Vicky Marwan Alfandi dari UMS, Universitas Muhammadiyah ya. Pertanyaannya, apakah penting untuk kita mengungkapkan visi kita kepada orang lain? Nah, ini ada ungkapan katanya, Kang. Ada ungkapan ketika kita membicarakan mimpi kita akan sulit untuk kita menggapai mimpi tersebut. Nah, ini pertanyaannya, apakah ungkapan tersebut benar dan apakah penting untuk kita membicarakan mimpi kita kepada orang lain? Oke, tentang membicarakan visi kita kepada orang lain. Itu ya. Betul, Kang. Jadi gini, ya. Ini tuh hal yang memang sangat bisa diperdebatkan dan banyak pro dan kontra gitu. Memang beberapa penelitian menyebutkan bahwasannya ketika kita punya keinginan, punya cita-cita, punya visi, lalu kita bicarakan kepada orang lain, maka kadar semangat juang kita akan turun karena kita merasa kita sudah selesai gitu. Kita sudah selesai untuk memberitahu orang lain gitu. Ada penelitian memang yang seperti itu. Tapi ada juga pendapat yang lain dan saya cenderung pro ke sini bahwasannya ketika kita punya sesuatu tujuan, sebaiknya setidaknya kita bicarakan kepada orang lain. Meskipun tidak harus kita baik, sepertinya secara publik, setidaknya ada orang yang kita. Ya. Halo, Kang? Kenapa? Karena halo? Halo? Iya, barusan ini hilang suaranya. Mungkin boleh diulang lagi aja, kan? Iya, aduh, mohon maaf sekali ini. Iya. Ya udah, singkat saja ya. Dengan kita membicarakan mimpi kita kepada orang lain, mencapai untuk bisa mewujudkannya. Karena apa? Karena yang keempat tadi, God willing, restu dari Tuhan. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang bisa dikabul sama Tuhan. Siapa tahu dengan lebih banyak orang yang mendoakan kita, maka lebih besar juga kesempatan kita untuk diwujudkan keinginan kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin segitu saja, Kang Rohman. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Muntas. Jadi barusan disebutkan ya, teman-teman semuanya. Ketika kita membicarakan visi kita kepada orang lain, memang ini
apa ya, banyak perdebatan gitu. Yang pertama, banyak penelitian yang menunjukkan ketika kita sudah menceritakan visi kita kepada orang lain, ini justru akan membuat kita mungkin jauh lebih malas untuk mencapai visi tersebut karena merasa bahwa perjuangan yang telah dilakukan, setiap proses yang sudah terjadi, ini telah kita ceritakan kepada orang lain dan tentunya orang lain telah mengakui gitu ya proses-proses yang telah kita lakukan tersebut sehingga menyebabkan kita malas. Nah, namun tadi juga dikatakan bahwa sebetulnya ketika visi-visi tersebut kita ceritakan, yang mana ini akan menjadi doa dan pengharapan bersama agar Tuhan bisa mewujudkan gitu. Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan diwujudkan untuk mencapai visi tersebut gitu ya Kang Muntas ya. Jadi barangkali ada doa si A yang pada akhirnya membuat visi kita tercapai. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Muntas atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebentar. Oke, baik. Ini pertanyaannya dari Yahya Ayasi, asalnya dari SMK Wikrama 1 Garut. Pertanyaannya, Kak, membangun visi itu harus dimulai sejak kapan sih? Katanya gitu. Nah, mungkin ini apalagi anak SMK, yang biasanya tuh anak-anak SMA tuh lagi masa-masa labil gitu. Nah, sebetulnya idealnya tuh kapan, Kang, kita menyusun visi hidup kita? Biar nggak berganti-ganti, biar nggak labil gitu. Ya, membangun visi atau menetapkan tujuan hidup itu ya harus dimulai sejak dini gitu, sejak kapan, sejak kalian memang sudah bisa memikirkan di masa depan mau jadi apa gitu. Ya, ketika apa ya, ketika ada kemungkinan visi kalian berubah-ubah itu nggak apa-apa gitu. Kalian jangan takut lah gitu. Jangan takut, misalkan ya udahlah aku nggak bakal netepin sekarang, ntar juga berubah. Jangan kayak gitu. Sok tetepin aja dulu, tapi semaksimal yang kalian tahu saat itu. Kalian sekarang misalkan tadi sedang masih SMK, ya pola pikir anak SMK misalkan baru misalkan sampai A gitu, ya udah maksimalin aja sampai situ gitu. Kalian mau jadi apa gitu, kamu mau jadi apa gitu di masa hidup tua nanti gitu. Tadi nanti misalkan ketika kuliah ada input baru, ada pengetahuan baru yang bisa memperkaya visi yang sudah ditetapkan sebelumnya, nggak apa-apa. Justru itu akan menjadi hal yang baik. Jika misalkan visi sebelumnya itu masih kurang, kalian bisa perbaiki. Jika visi yang sebelumnya itu sudah baik, kalian bisa bikin itu lebih baik dan juga lebih realistis untuk diwujudkan. Kayak gitu, Kang. Sedini mungkin. Oke, jadi kalau membangun visi itu harus sedini mungkin ya, Kang ya. Dan memang keberjalanan si visi tersebut bisa aja kita perbaiki gitu ya, bisa aja kita perbaiki agar bisa mencapai yang lebih baik lagi. Karena yang namanya visi itu tentu kadang-kadang memang bisa berubah, tapi bagaimana cara kita mengubahnya itu menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin yang awalnya visinya ingin bermanfaat dengan membangun 3 masjid, misalnya tadi contohnya gitu. Tapi kita ganti nih ketika kita udah tumbuh, misalkan kita ingin bermanfaat dengan membangun 10 masjid gitu ya, contoh yang lebih baik ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ini Kang Mumtaz. Bentar, saya cari dulu nih. Halo Kang Mumtaz? Iya, halo, masih ada? Masih. Oke, sebentar ya Kang ya. Silakan. Oke, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Nadila Maba Manajemen, cuman nggak menyebutkan nih asal kampusnya dari kampus mana, mahasiswa baru, jurusan manajemen. Nah, pertanyaannya, ya, ini pertanyaannya itu, Kak, bagaimana sih caranya agar kita bisa untuk lebih semangat dalam mencapai visi kita, gitu. Gitu, Kang. Mangga, Kang Muntas. Ya, gimana caranya agar lebih semangat dalam mencapai visi? Gini, tentunya kalian harus bikin plan yang jelas gitu. Bikin plan yang jelas, yang terukur gitu.
bikin langkah-langkah yang juga yang terukur gitu. Agar apa? Agar kalian punya panduan gitu. Ketika kalian punya panduan, maka kalian akan semangat untuk menjalankan visi tersebut gitu kan. Yang bikin males untuk mewujudkan visi atau mewujudkan cita-cita adalah kita nggak tahu mau mulai dari mana, kita nggak tahu selanjutnya kemana gitu kan. Kita juga nggak ada tuntutan gitu kan. Maka bikinlah langkah-langkah sejelas mungkin, terukur gitu secara waktu, secara pencapaian, punya deadline yang jelas gitu, punya deadline yang jelas agar ketika kalian malas gitu, kalian tahu nih ada deadline ini gitu. Kalau perlu terapkan sistem punishment and reward gitu. Ketika kalian berhasil mencapai langkah tersebut, berilah kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Muntas. Jadi tadi disebutkan bahwa kita jikalau ingin lebih semangat gitu ya dalam mencapai visi kita, dalam mencapai visi hidup kita, dipastikan bahwa kita tuh bikin tahapan-tahapannya, bikin action plan-nya, dan tentunya untuk mencapai visi tersebut kita harus benar-benar mungkin bisa juga dioptimalkan dengan membuat sistem reward and punishment gitu ya. Ketika kita memang sudah mencapai visi tersebut, akan seperti apa, ngapain aja, dan bagaimana caranya mengoptimalkan hal tersebut. Oke, nah mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab pada pematerian hari ini. Bisa dilanjutkan dengan closing statement dari Kang Muntas. Enggak, Kang Muntas? Oke, closing statement dari saya. Sebenarnya saya ingin share screen, tapi takut tidak kuat jaringannya. Nggak apa-apa, saya sebutkan saja. Ada satu quotes yang sangat luar biasa dari Bunda Teresa. Teman-teman, jika tidak tahu siapa itu Bunda Teresa, apakah itu mamah saya? Bukan ya, teman-teman. Bunda Teresa ini seorang tokoh ya, teman-teman bisa search di Google gitu. Beliau mengatakan tentang visi gitu. Bahwasanya visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Ya, maksudnya apa? Jika kalian punya visi tapi kalian nggak punya action untuk mewujudkannya, gitu, kalian nggak punya semangat nih yang tadi ditanyakan, kalian nggak punya semangat untuk mewujudkannya, itu hanya akan menjadi sebuah lamunan, hanya akan menjadi angan-angan saja. Terus kalau sebaliknya, kalian punya banyak aksi, punya banyak tindakan, tapi nggak jelas arahnya, nggak jelas gitu, pedomannya, visinya nggak jelas, maka itu hanya akan menjadi aksi yang kosong. Jadi, mohon maaf kalau banyak salah, mohon maaf juga kalau misalkan banyak maaf dari apa yang saya sampaikan di sini. Terima kasih juga kepada panitia untuk yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di mudah-mudahan panitia bisa mengundang saya kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Kak Rohman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Muntazar. Tadi disebutkan ya bahwa yang namanya visi itu kita harus memiliki aksi gitu, aksi untuk mewujudkan visi tersebut, dan tentunya kita harus memiliki semangat juga nih untuk mencapai yang namanya visi dan juga dalam menjalankan aksinya. Karena hal-hal luar biasa tidak akan pernah terjadi jika kita tidak pernah memulai dan melaksanakan. Maka dari itu implementasikanlah mimpi kamu apa dari sekarang, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Nah, mungkin itu saja untuk sesi pematerian hari ini. Saya sampaikan kepada Kang Muntas, terima kasih banyak atas kesempatan juga kesediaannya untuk mengisi waktu, memberikan materi mengenai membangun visi, hidup dengan visi, mari kembangkan diri di webinar yang diselenggarakan oleh startnol.idn. Nah, untuk sebagai bentuk apresiasi dari kami akan mengirimkan e-sertifikat kepada Kang Muntas melalui WhatsApp. Mungkin nanti saya hubungi kembali untuk pemberian sertifikatnya kepada pemateri. Lalu yang selanjutnya saya sampaikan juga terima kasih banyak atas antusiasme peserta yang telah memberikan pertanyaan, yang telah ikut andil dalam sesi webinar pada hari ini. Partisipasi dan juga antusiasmenya sangat luar biasa. Lalu juga tentunya saya berikan informasi juga bahwa webinar startnol.idn ini akan sering kita selenggarakan setiap seminggu sekali. Jadi untuk teman-teman silahkan boleh untuk dicek terus Instagramnya @startnol.idn karena akan banyak informasi mengenai webinar yang diselenggarakan oleh kami. Terakhir, saya informasikan kepada seluruh peserta webinar startnol.idn bahwa
pemberian e-sertifikat akan diberikan bagi teman-teman yang mengisi G-Form evaluasi. Nah, form evaluasi ini akan dibagikan di esok hari pada pukul 8 pagi di kolom komentar, nanti akan disematkan. Jadi silakan teman-teman untuk mengisi G-Form tersebut dan pastikan teman-teman mengisi datanya itu dengan benar, karena data tersebut akan dijadikan bahan untuk kita membuat e-sertifikat dan juga pengiriman sertifikatnya. Untuk pengiriman e-sertifikat akan dibagikan ke email peserta atau akan dikirimkan juga melalui Google Drive di grup Telegram yang telah kita buat. Dan informasi terakhir kepada teman-teman peserta untuk pemberian e-sertifikat melalui Google Drive ini kami batasi untuk downloadnya itu H+3, jadi H+3 nanti akan ditutup untuk pemberian sertifikatnya. Dan sertifikat maksimal akan diberikan pada tanggal 22, jadi pada tanggal 27 sertifikat di panitia akan segera dihapus. Mungkin itu saja untuk pemberian informasi mengenai webinar startnow.idn yang kami selenggarakan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menjalani diskusi. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya yang diselenggarakan oleh startnow.idn. Terima kasih banyak Kang Muntas atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.